Orang siapa saja jika bisa melatih dirinya dengan membersihkan dirinya dari bisikan hawa nafsu, bisikan syaitaniyah, bisa selalu mendapatkan khawatir malakutiyah. Di antara khawatir malakutiyah adalah mimpi as-sadiq, ruya sadiqah. Nah, mimpi itu ada 3. Manusia dari sisi fisik yang punya dimensi, yang bersifat materi, bahasa Arabnya bashar. Maka ketika mak-mak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah kemudian motong tangan, kenapa? Karena tergoda dengan basariyahnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu qaqadaidunna qulna hasya lillahi ma hadza basara. Ini bukan manusia, ini bukan basar ini. In hadza illa malakun karim. Basar. Kita bersyukur diciptakan sebuah basariyah yang gagah, yang ganteng, yang cantik. Semuanya cantik lah, semuanya gagah. Harus kita syukuri, harus kita pelihara. Yang kedua, manusia yang di belakang fisik, yang di belakang materi, bahasa Arabnya insan. Insan wujud manusia hakiki. Insan wujud manusia yang menerima amanah dari Allah. Bukan basarnya, bukan. Insannya. Wa hamalahal insan. Inna ardal amanata as-samawati fa baina ayyahmina wa ashfaq minha wa hamalahal insan. Wal asri innal insana. Walhasil wujud hakiki manusia adalah insan yang imateri, non dimensi, non fisik. Nah, insan ini diberi 3 kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan yang gunanya atau kesimanya mencari kebenaran secara logis, mencari kebenaran dengan barohin akliyah, hujaj akliyah, argumentasi rasional. Disinilah kemajuan agama Islam ketika awal-awal abad kedua Hijriah, dinasti Abbasiyah, muncullah ilmuwan-ilmuwan baik agama maupun ilmu bukan agama, karena mereka orang-orang cerdas yang luar biasa. Contoh satu aja, Imam Sibaweh yang bukan orang Arab itu. Kok bisa menggagas grammar Arab, ilmu nahwu Arab? Coba. Dari pengamatan baca Quran, pengamatan syair-syair Arab. Oh, kalau permulaan omongan tuh namanya dia sebut namanya mubtada, harus rafa. Nanti kalau objeknya ya, namanya khobar, harus mubtada, harus rafa. Ya Allah, sampai lahirlah ilmu nahwu, bukan orang Arab. Itu sebagai contoh aja. Begitu pula ilmu salah hadis, Syahabuddin Rahmah Hurmuzi, begitulah mufassir pertama At-Tabari, bukan orang Arab. Luar biasa itu. Islam luar biasa. Karena apa? Orang Arab ketika itu elit, kelas high class lah ya, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Yang ini yang orang ajam, mawali kelas 2, larinya ke ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu Bani Abbasiyah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Disitulah al-quwwatun natiqah al-islamiyah yang melahirkan thaqafah Islamiyah, melahirkan ulum din al-islami dan ulum al-funun. Istilahnya orang dulu al-funun, kalau bukan ilmu agama namanya al-funun, ilmiah. Nah, yang kedua, manusia mempunyai al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Ini mengandung atau isinya apa? Isinya 2 aja lah. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Dari ide itulah didorong oleh saya harus jadi ini, jadi presiden. Atau saya kaya. Itu apa? Lah adanya di nafsu. Syol di nafsu. Di sana isinya al-quwwatul mutakhayyilah. Tapi khayal di sini beda khayal bahasa Indonesia. Kalau khayal bahasa Arab
kekuatan yang kecil luar biasa. Kalau khayal bahasa Indonesia kan waham. Khayal manusia itu bahasa waham, halusinasi. Iyalah. Jadi khayal bahasa Arab kekuatan luar biasa. Al-quwwatul mutakhayilah yang mengandung kekuatan dua kekuatan nafsu namanya ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah kalau diatur atau di manage dengan benar, dengan baik, diarahkan dengan benar, maka ganti nama himmah, cita-cita, kemauan, cita-cita. Kalau nafsu syahwatiyah diatur dengan baik, dimanage dengan benar, tujuannya baik, ganti namanya azimah. Orang paling himahnya kuat Nabi Muhammad. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Orang paling azimahnya kuat juga seorang ulama besar, seorang azimahnya kuat-kuat itu. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Kebesaran, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Itu adanya di nafsu. Lah yang ketiga, yang paling utama adalah kekuatan nafkah rabbaniyah, divine gas atau divine inspiration. Nafkah rabbaniyah, fa idza sawaitu nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Setelah Allah membentuk Adam dari tanah liat, dihembuskanlah rohku atau dihembuskan roh dariku sehingga Adam dan manusia mempunyai kalau istilah ekstrimnya unsur lahud ekstrimnya, tapi nafkah rabbaniyah lah, enggak usah unsur lahud bilang. Disinilah kelebihan manusia yang luar biasa. Berkat karomani Adam di sini. Malaikat pun kalah. Jangankan alam yang lain, malaikat pun kalah dengan nafkah rabbaniyah ini. Coba. Nah, nafkah rabbaniyah ini selalu menerima, selalu komunikasi dengan alam universal. Tadi disebut alamul lahud ya. Komunikasi turun, illumination turun dari Allah. Pertama namanya khawatir ilahiyah. Apa ekspresi dari Allah itu ya? Bahasa agama, bahasa sederhananya hidayah. Semua orang, sebenarnya semua orang ada khawatir ilahiyah. Tapi kemudian bagi yang tidak menerima, karena ada kepentingan, ada hawa nafsu yang berlebihan, ada ambisi, khawatir ilahiyah kembali lagi, balik lagi, gak jadi masuk. Ini namanya hidayah. Yang kedua, dari malaikat, khawatir malakutiyah. Nah, biasa disebut ilham atau ilmu laduni. Itu khawatir malakutiyah. Yang nomor tiga, khawatir syaitaniyah. Bisikan dari syaitan. Pasti mengajak kesesatan, pelanggaran, penyimpangan. Tapi gampang dilawan. Yang paling sulit dilawan, khawatir nafsaniyah. A'da'adaik nafsu. Gimana? Raja'na minal jadil asghar ila jadil akbar ala wajihadun nafas. Kemauan, ambisius, angkara murka. Kemauan nafsu kita yang tanpa batas itulah musuh kita. Orang yang selalu mendapatkan khawatir malakutiyah, gak usah ilahiyah, Kalau ilahiyah sudah para nabi lah. Orang biasa mendapatkan khawatir laduniyah, apa itu? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha. Cahaya langsung dari Allah beri kepada siapapun yang kehendaki. Itulah yang disebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya ilmu letterlek, bukan hanya ilmu tulisan di atas kertas, tapi juga wal hikmah. Di belakang huruf itu, di belakang garis-garis tulisan itu ada namanya wisdom yang langsung dari Allah yang bersifat universal. Maka orang siapa saja jika bisa melatih dirinya dengan membersihkan dirinya dari bisikan hawa nafsu, bisikan syaitaniyah, bisa selalu mendapatkan khawatir malakutiyah. Di antara khawatir malakutiyah adalah mimpi as-sadiq, ruya sadiqah. Nah, mimpi itu ada tiga. Satu, adghatu ahlam, kata Al-Quran. Bunganya tidur, apa? Jadi orang Jawa kembang itu ya. Bunganya tidur.
Tidak terlalu nyenyak. Terlalu nyenyak, kok mimpi yang macam-macam indah-indah. Tapi nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Nggak bermakna. Yang kedua, hadithun nafs. Dirinya lagi pengen mobil, mimpinya naik mobil. Lagi ingin si A, pacaran dengan si A, cantik, mimpinya ketemu. Hadithun nafs. Pengen punya rumah, pengen jadi apa? Jadi tentara, jenderal, mimpinya dia sudah pakai bintang 2 atau bintang 3. Itu namanya hadithun nafs. Tidak ada artinya. Tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah ru'ya atau ar-ru'ya as-sadiqah. Dari ru'ya as-sadiqah ini dialami atau diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, dan siapa saja yang ia kehendaki. Yang heran, kalau tadi contoh Nabi Yusuf atau Fir'aunnya, yang Raja Fir'aun ketika Yusuf itu masih baik, orangnya baik. Yang heran, orang jahat pun bisa mimpi benar. Fir'aun Ramses, Fir'aunnya Musa, mimpi bahwa saya akan mengalahkan, menghancurkan kerajaan saya. Bayi laki-laki dari Bani Israel yang minggu-minggu ini lahir, yang hari-hari minggu-minggu ini lahir. Benar mimpinya. Begitu pula siapa yang mimpi benar? Banyak di Quran, diceritakan dalam Quran. Walhasil ru'ya sadiqah merupakan khawatir malakutiyah yang sebenarnya petunjuk kebenaran langsung dari sumbernya ruh universal. Nih kalau bicara universal gini. Jadi Allah, kalau ketika saya mengatakan dulu kemudian, itu di sananya nggak ada, itu hanya ketika saya cerita ada dulu kemudian itu. Di sana hakikatnya nggak ada zaman. Dulu Allah sendirian. Al-Dhatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anis Bil-Idhofat. The absolute one existence without relation. Maha satu yang tanpa relasi. Allah pun, yang saya mohon maaf, jangan salah paham nih. Allah pun tidak mengenal dirinya. Mustahil sendirian. Nah begitu Allah ingin mengenal dirinya, nah ini kan seperti ada zaman tuh. Kemudian di sana nggak ada. Ya bahasa saya ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Siapa saya ini? Langsung ada dua. Walaupun nisbi ya. Yang mengenal dan yang dikenal. Langsung ada dua tuh. Nah, ternyata saya ini kira-kira ini. Saya ini Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azzabarul Takabir Khaliqul Barul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaq dan seterusnya. Saya ini Al-Khaliq, Maha Pencipta. Dan begitu Asmaul Husna muncul, pasti ada relasi. Pasti ada nisbat dong. Tidak mungkin namanya Khaliq kalau tanpa makhluk. Tidak mungkin namanya alim kalau tidak ada maklum. Tidak mungkin namanya qadir kalau nggak ada makdur. Tidak mungkin namanya rahim kalau tidak ada marhum, dan seterusnya. Tidak mungkin nama pencipta kalau nggak ada yang diciptakan. Maka secara otomatis, ini maka ini zaman, padahal sekarang nggak ada zaman. Maka secara otomatis Asmaul Husna yang 99 itu mempunyai relasi nisbat. Dari nisbat itulah lahirlah namanya, kalau bahasa mubaligh, alam arwah. Itu sebenarnya namanya al-a'yanu tsabitah, entitas laten. Semua makhluknya Allah merupakan relasi dari asma Allah, kumpul jadi satu, masih menyatu. Itulah namanya ruh universal. Nah, mimpi itu datang dari situ. Atau ilham itu datang dari situ. Ruh universal. Nah, kita ziarah kubur, kita tawassul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam rangka ruh kita yang parsial ini komunikasi dengan ruh yang universal. Itu artinya. Dan paling puncaknya adalah ruh Rasulullah Nur Muhammad. Itu puncaknya ruh universal. Maka ru'ya shadiqah datangnya dari ruh universal. Di sanalah al-thabitah, ketika alam
Alam apa namanya? Praeksistensi ya. Namanya alam laten lah. Ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala. Yang jawab bala itu Allah sendiri sebenarnya. Hanya mengatasnamakan kita. Kita belum ada kok masa jawab. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Mereka jawab, ya betul engkau Tuhan kami. Belum ada yang bisa jawab. Yang jawab itu Allah sendiri. Tapi ketika itu mengatasnamakan, mewakili kita. Walhasil antara kita dan Allah itu dua wujud yang harus ada itu. Nah dari situ Athabita kemudian ngumpul jadi satu. Nuqtah markaziyah. Namanya al-haq al-makhluqu bih. Hak yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan itu. Al-haq yang Allah menggunakan hak itu untuk menciptakan segala makhluk. Al-haqqul makhluqu bih. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda bil haqq. Saya menciptakan langit bumi dengan hak. Hak jadi artinya hak ini sosok atau wujud yang oleh Allah digunakan untuk mewujudkan alam semesta ini. Istilah tasawuf namanya Nur Muhammad. Istilah Kristen the Logos. Kalau orang Majusi Qiyamah. Jadi kalau istilah Yunani al-aqlul kulli, akal universal. Itulah Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad itulah proses manifestasi wujudnya Allah, dekadensi wujudnya Allah, entitas lah, menjadi wujud, ta'ayunat, intifikasi. Bahasa Jawanya menjadi jelenggereng, menjadi apa? Menjadi nyata ya materi. Tajaliyat manifestasi, tanazzulat dekadensi, ta'ayunat intifikasi. Jadi yang sebenarnya hakikat adalah ketika kita dalam al-a'yan tsabitat. Jadi sekali Al-Quran mengatakan wa ma mata'ul hayatid dunya illa wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini hanya merupakan tipuan, jebakan, tipuan. Imam Ghazali mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia sebenarnya tidur kita ini. Kalau udah mati baru melek. Mati itu baru melek gitu. Mati itu melek. Kita ini tidur malah. Kenapa? Karena ketika mati roh yang parsial bergabung roh yang universal tanpa batas, tanpa sekat akan melihat hakikatul haqaiq. The of reals ya. Yang haknya hakikat itulah. Nah di muka bumi ini ada isyarat-isyarat ke sana, walaupun tidak sempurna, tidak semua maksudnya, tidak semua hanya sebagai isyarat. Yang isyarat itu perlu ditakwili oleh orang-orang yang ahli. Dalam sejarah Islam yang terkenal adalah seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin. Itu dari kalangan Sunni, ulama Sunni yang ahli tentang takwil manamat, takwil ru'yah, mentakwili mimpi-mimpi itu. Beliau selalu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Malah hadis mengatakan wahyu telah selesai. Yang paling ada, yang sisa ada tahdid. Umar itu orangnya. Kalau nanti ada yang muhaddats, Umar itulah orangnya. Jadi Umar maksudnya. Itu ada hadis seperti itu. Kemudian adalah hadis hati-hati ya. Kalau dengan orang yang rambutnya madul-madul, nggak bersisir, tapi doanya mustajab. Itulah kekasihku. Nanti kamu Umar, Ali akan jumpa dengan orang yang gini. Kalau ketemu orangnya begini, cepat minta doa. Begitu suatu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, jamaah haji dari Yaman, dari kampung Korn, Umar bertanya, ada nggak dari kalian yang dari Korn? Nggak ada. Ada. Ya ada itu bukan siapa-siapa, yang lain gembala kambing di Arafah sana. Gembala kambing. Umar Sayyidina lari jumpa Uwais Al-Qarni yang sedang menggembala kambing. Dilihat gambar, katanya ada bahasa Jawanya pitako. Iya. Iya ada tanda-tandanya lah. Ini. Assalamualaikum. Dia lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ali. Kalau Anda saya Umar. Ada apa? Minta doa. Dia sebentar, dia lari. Apa? Malah ngilang.
nggak mau dikenali. Nah, konon katanya nanti di perang Siffin beliau berpihak pada Ali dan wafat gugur di perang Siffin, tapi kuburnya sampai sekarang nggak jelas gimana. Walhasil, hal-hal seperti ini ada dalam hadis, ada Al-Quran, banyak sekali. Nah, Pak Diki Purmana ini berdasar membahas takwilatul ru'ya berdasarkan mimpinya Syekh Qasim dari Pakistan.